Ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Maka Rasulullah SAW menjawab, tadi malam aku diperjalankan Isra Mi'raj, diperlihatkan kekuasaan Allah. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, sampai Sidratul Muntaha. Bukan hanya itu, aku pun diperlihatkan oleh Allah an-nar, neraka. Diperlihatkan oleh Allah neraka. Wa ra'aitu aksara ahlihan nisa, dan aku diperlihatkan kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Maka Bilal pun bertanya, apa dosa para wanita wahai Rasul? Tuhan sambil kita Hadirin wal hadirat, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra Mi'raj, beliau menangis yabki bukaan syadidan, menangis terseduh-seduh. Kemudian datang seorang sahabatnya, dalam riwayat disebutkan Bilal, ma yubkik ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Maka Rasulullah SAW menjawab, tadi malam aku diperjalankan Isra Mi'raj, diperlihatkan kekuasaan Allah. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, sampai Sidratul Muntaha. Bukan hanya itu, aku pun diperlihatkan oleh Allah an-nar, neraka. Diperlihatkan oleh Allah neraka. Wa ra'aitu aksara ahlihan nisa, dan aku diperlihatkan kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Maka Bilal pun bertanya, apa dosa para wanita wahai Rasul, sehingga menjadikan wanita itu menjadi orang yang paling banyak menghuni neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bikufronil ashir, kupur dalam muasyarah, kupur dalam interaksi. Apa maknanya? Kupur dalam interaksi dengan suaminya. Apa maknanya? Jelek akhlaknya terhadap suaminya, jelek perangainya terhadap para suami-suaminya. Ini yang menjadi penyebab wanita menjadi para penghuni neraka yang paling banyak. Oleh karenanya, jika seorang wanita jidatnya sampai hitam sekalipun dikarenakan banyak sujud, kemudian dia banyak puasa, banyak sholawat, banyak tilawah, banyak zikir, tetapi di waktu yang bersamaan suaminya tidak ridho, suaminya tidak senang, suaminya dongkol, suaminya sakit hati disebabkan perangai pada istrinya walaupun rajin ibadah, maka mardud, ditolak. Orang wanita mau puasa saja harus minta izin kepada suaminya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, seandainya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia itu sujud kepada manusia, niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Hanya saja tidak ada perintah ini. Tapi kalaupun ada, bukan rakyat sujud pada raja, istri sujud kepada suaminya. Saking agungnya suami, sampai-sampai suami itu bisa menjadi surga dan bisa menjadi neraka oleh istrinya itu. Sehingga para istri dimanapun berada harus senantiasa ingat bahwa sebelum menikah, maka yang menjadi penanggung jawab itu adalah orang tua atau walinya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, pakaiannya, rumahnya, tempat tinggalnya. Tetapi ketika sudah berumah tangga, maka beralih kepada suami, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai tempat tinggalnya, makannya, kesehatannya, nafkahnya, dan sebagainya.
Oleh karenanya sebagai balas itu adalah ketaatan kepada suami. Sehingga beda suami sama istri. Kalau suami sudah menikah, dia punya istri dan dia punya orang tua, tetap dia harus mendahulukan orang tuanya. Tetap dia harus mendahulukan ibunya. Tapi kalau perempuan sudah menikah, tetap harus mendahulukan suaminya dari orang tuanya. Lah kalau begitu istri itu jadi durhaka pada orang tua? Enggak. Justru orang tua perempuan tersebut akan jadi ahli surga disebabkan punya anak perempuan yang solehah, taat kepada suaminya. Oleh karenanya harus paham juga bahwa di antara problem masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah adanya konflik, adanya permasalahan, adanya ego, adanya individualis dalam rumah tangga itu. Terkadang istri merasa memiliki suaminya, terkadang orang tuanya pun sama juga. Oleh karenanya suami yang baik itu adalah suami yang sayang pada istrinya, sayang juga pada kedua orang tuanya, walaupun harus mendahulukan kedua orang tuanya. Seorang istri sama, dia sayang pada suaminya, tetapi di waktu yang bersamaan harus menyayangi orang tua suaminya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam tidak ada hukum karma, ya, tetapi tetap kita harus hati-hati. Kenapa sebabnya? Karena ketika orang tua masih ada, ini satu keberuntungan, masih ada dunia. Hasan al-Basri, ulama besar, ketika orang tuanya meninggal, menangis terseduh-seduh. Muridnya itu nanya, engkau ini orang besar kok sampai menangisnya gitu, menangis terseduh-seduh. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Aku menangis bukan sekedar karena orang tuaku wafat. Aku menangis disebabkan karena peluang surga, satu peluang surga itu sudah hilang. Kenapa sebabnya? Karena ketika orang tua masih ada, masih bisa minta doa, restu, minta apapun. Di mana doa orang itu tokcer, mustajab. Mau orang tuanya, ibunya itu rajin ibadah atau enggak rajin ibadah, yang penting ibu ngedoa ikhlas, itu diijabah. Tokcer. Ibu kecewa sedikit berpengaruh kepada rumah tangga. Ibu sakit hati sedikit berpengaruh ke rumah tangga itu. Ada ikatan emosional. Oleh karenanya hadirin wal hadirat, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memuliakan kedua orang tua kita, dan kita pun berharap satu saat nanti anak-anak kita pun memuliakan kita jika seandainya kita panjang umur sampai tua nanti. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah mengajak Nabi Nuh alaihissalam untuk memiliki metode baru dalam dakwah beliau. Makanya dalam surat Nuh ayat 10 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berdakwah melalui ajakan untuk mengajak kaumnya beristighfar, bertobat kepada Allah. Ayo istighfar, ayo bertobat kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Betul, itu dilakukan oleh kaumnya. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat.